Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, serta yang kami takzimi, Bapak Dr. Haji Ikhram MAG. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kali ini saya akan memaparkan terkait permasalahan teori-teori belajar yang pada kesempatan kali ini melanjutkan tema sebelumnya yang sudah lalu adalah terkait topik memori dan transfer dalam belajar, di mana nantinya saya akan memaparkan baik terkait memori maupun transfer, mengapa memori dan bagaimana cara kerja dari memori tersebut, kemudian apa itu transfer, mengapa dan bagaimana terjadinya proses transfer pengetahuan. Tentunya kedua hal ini adalah diterapkan dalam proses belajar mengajar, pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama terkait memori. Mendengar kata memori berarti sudah barang tentu kita semua menuju ke ingatan, penyimpanan dalam otak manusia dan sebagainya. Jadi memori atau bisa disebut juga dengan ingatan adalah penyimpanan informasi di setiap waktu. Di proses mengingat ini adalah proses menerima, menyerap, menyimpan, dan mengeluarkan kembali informasi yang telah diterima atau yang telah didapat itu melalui pengamatan, kemudian disimpan dalam pusat kesadaran otak, tentunya setelah diberikan sebuah tafsiran. Tahapan dalam mengingat atau memori ini ada 3. Pertama, melalui tahapan encoding sebuah informasi yang masuk, kemudian storage, informasi tersebut disimpan, kemudian retrieval, memproduksi kesan-kesan, menimbulkan kembali. Nah, dia dimana dalam proses mengingat informasi ini pada tahapan pertama encoding atau pengkodean. Proses encoding, pengkodean terhadap apa yang dipersepsi, apa yang dipahami dengan cara mengubah menjadi simbol-simbol atau gelombang-gelombang tertentu yang sesuai dengan peringkat yang ada pada organisme secara definisi istilah. Jadi encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Jadi proses ini sangat mengaruhi lamanya atau suatu informasi disimpan dalam memori, lamanya atau tidak dalam memori yang disimpan tersebut. Proses informasi dalam tahapan encoding ini ada yang disengaja maupun ada yang tidak sengaja. Kemudian tahapan yang kedua melalui storage, penyimpanan. Mengenai penyimpanan ini adalah terhadap apa yang telah diproses dalam encoding, apa yang telah dipelajari atau apa yang telah dipersepsi. Biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak track dan bisa ditemukan kembali. Walaupun disimpan, namun jika tidak sering digunakan, maka memori track yang jejak tersebut bisa sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang, dan ini yang disebut dengan lupa ya. Sehubungan dengan masalah retensi dan kelupaan, ada suatu hal yang penting yang dapat catat, yaitu mengenai interval.
waktu antara memasukkan dan meninggalkan kembali. Dalam makalah telah saya sebutkan beberapa pembagiannya. Dan yang tahapan ketiga, retrieval, menimbulkan kembali, mengambil informasi dari penyimpanan. Berkaitan dengan menimbulkan kembali hal-hal yang disimpan dalam ingatan, proses mengingat kembali merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk kemudian digunakan kembali bila dibutuhkan. Mekanisme dalam proses mengingat kembali suatu membantu organisme dalam menghadapi berbagai persoalan sehari-hari. Misalkan ada suatu kalimat belajar dari pengalaman. Nah, ini artinya mampu menggunakan berbagai informasi yang telah diterima di masa lalu untuk memecahkan berbagai masalah yang ada saat ini, ya, atau yang sedang dihadapi. Nah, itu merupakan beberapa tahapan memori atau ingatan, di mana ada 3 tahapan: encoding, storage, dan retrieval. Kemudian jenis memori ini dibagi, ada beberapa juga. Di sini ada 3 kategori jenis memori. Sistem ingatan sensorik atau sensory memory, sistem ingatan jangka pendek atau short term memory atau dikenal dengan istilah STM. Kemudian yang ketiga, sistem ingatan jangka panjang atau long term memory atau dikenal dengan LTM. Memori sensori mencatat informasi atau stimulan-stimulan yang masuk melalui salah satu atau kombinasi dari panca indera, yaitu baik secara visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, dan sebagainya. Namun bila diperhatikan, maka informasi tersebut langsung ke sistem ingatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, sistem ingatan jangka pendek short term memory ini menyimpan informasi selama sekitar 30 detik dan hanya sekitar 7 bongkahan informasi atau huruf bacang yang dapat disimpan dan dipelihara di sistem memori jangka pendek dalam suatu saat. Kemudian setelah berada di sistem memori jangka pendek, informasi tersebut dapat transfer lagi dengan proses pengulangan ke sistem ingatan jangka panjang untuk disimpan, atau dapat juga informasi tersebut hilang karena tergantikan oleh tambahan informasi baru. Nah, ini skema ini dapat dilihat dari struktur yang telah kami gambarkan baik di presentasi PPT maupun di makalah. Dan bentuk-bentuk mengingat ada rekognisi, recall, sampai kepada performance. Pertama, mengingat dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Bentuk yang paling sederhana adalah mengingat sesuatu apabila sesuatu itu dikenakan pada indera. Nah, ini bentuk ini disebut rekognisi. Misalnya kita mengingat wajah teman, mengingat sebuah lukisan dan lain-lain. Kemudian bentuk mengingat yang lebih sukar lagi dari rekognisi adalah recall. Kita merecall sesuatu apabila kita sadar bahwa kita telah mengalami sesuatu di masa yang lalu tanpa mengenakan sesuatu itu pada indera kita. Misalnya kita merecall nama buku yang telah selesai kita baca, misalkan terkait sejarah peradaban Islam, buku yang berjudul apa, kemudian kita recall kembali nama buku tersebut yang telah selesai kita baca minggu yang lalu. Yang lebih sukar lagi adalah mengingat dengan cukup tepat untuk memproduksi bahan yang pernah dipelajari. Misalnya mengenal kembali rekognisi, dan juga ingat juga bahwa Anda pernah mempelajari apa yang telah direkognisi tadi. Kemudian pada tahapan ketiga ini dikenal dengan reproduksi. Dan yang terakhir, bentuk mengingat yang performance, artinya kebiasaan-kebiasaan yang sangat otomatis. Apabila kita terapkan di pembelajaran PAE, mungkin pada tahapan rekognisi adalah
mengingat materi-materi yang terkait, mungkin kita contohkan sholat, kemudian di-recall kembali, kemudian pada reproduksi di-recall, pada tahapan kedua membaca buku-buku terkait tuntunan tata cara sholat, kemudian direproduksi. Setelah membaca materi-materi terkait tata cara bagaimana pelaksanaan sholat, maka tahapan yang lebih sekali lagi adalah direproduksi. Setelah mengingat, kemudian sadar telah mempelajari materi-materi terkait tata cara sholat, maka yang lebih sekali ini ketiga adalah reproduksi, dengan cara mempraktekkan apa yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir pada performance, ini sudah tahapan pada kebiasaan-kebiasaan otomatis setiap hari kita melaksanakan sholat. Nah, ini sudah tahapan ingatan di performance. Kita sudah tidak pada tahapan kognisi ataupun recall, tapi kita sholat 5 waktu kehidupan sehari adalah sudah pada tahapan performance ini. Cara-cara mengingat bisa melalui rekoleksi, pembaruan ingatan, memanggil kembali ingatan, rekognisi, maupun mempelajari kembali. Faktor yang mengaruhi ingatan peserta didik tentunya intelijensi terkait kemampuan berpikir dan motivasi. Seorang peserta didik yang tidak termotivasi tentunya akan merasa kesulitan daripada yang memang peserta didik yang sudah termotivasi, baik oleh dirinya sendiri maupun dari luar diri sendiri. Kondisi fisik, misalkan sakit, kurang tidur, atau kelelahan, modalitas belajar individu terkait STM dan LTM tadi, sejauh mana peserta didik telah mempelajari serta memahami materi yang diajarkan seawal. Gangguan terjadinya gangguan yang terjadi ketika informasi ini bercampur-campur atau disingkirkan oleh informasi lainnya. Dan emosi, peserta didik ini tentunya sangat mempunyai emosi dalam hal tertentu. Nah, ini bagaimana peristiwa itu menyentuh perasaan atau bisa menyenangkan bagi peserta didik begitu. Oke, selanjutnya setelah memori atau ingatan, apa itu memori, bagaimana prosesnya. Setelah itu maka kita ke transfer belajar. Transfer dalam belajar yang masih disebut transfer belajar atau transfer of learning mengandung arti pemindahan keterampilan hasil belajar dari satu situasi ke situasi lainnya. Dalam transfer belajar ada transfer positif, ada transfer negatif, transfer vertikal, dan transfer lateral. Transfer positif ini apabila terjadi dalam diri seorang siswa, guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu, mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi lain. Artinya pembelajaran tersebut akan berdampak positif dalam situasi-situasi yang lainnya. Dalam hal ini, Barlow mengatakan learning in one situation helpful in other situations. Belajar dalam suatu situasi yang dapat membantu belajar dalam situasi lain. Misalnya keterampilan untuk mengendarai sepeda motor, maka akan mempermudah belajar mengendarai kendaraan bermotor roda 4. Mempelajari tata cara dasar untuk sholat wajib 5 waktu, maka otomatis akan menambah keterampilan untuk mempelajari tata cara sholat sunnah yang lain, misalkan sholat duha, tahajud, sholat khusufain, dan lain-lain. Kedua, transfer negatif ini dialami secara siswa bila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengaruh negatif atau merusak terhadap keterampilan pengetahuan yang dipelajari dalam situasi lainnya. Nah, dengan demikian pengaruh keterampilan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri tak ada hubungannya dengan cerita yang dihadapi. Misalnya keterampilan mengendarai kendaraan bermotor. Di Indonesia tentunya berbeda di negara-negara Eropa Barat, di mana di Indonesia lajur kiri, di negara Eropa Barat lintas bergerak di sebelah kanan jalan. Nah, ini akan kesulitan yang berdampak sulit atau berdampak negatif karena sudah terbiasa mempelajari
cara mengemudi di sebelah kiri, maka akan kesulitan ketika mempelajari naik mobil atau sepeda motor di lajur kanan di negara Eropa Barat. Kemudian transfer vertikal atau tegak lurus terjadi dalam diri seorang siswa apabila pelajaran telah dipelajari dalam sesuatu tertentu membantu siswa untuk keterampilan yang lebih tinggi atau rumit. Tentunya ini di tahapan berjenjang seorang siswa SD misalkan mempelajari penjumlahan, pengurangan pada waktu kelas 2, tentunya akan lebih mudah mempelajari perkalian ataupun pembagian pada waktu menuju kelas 3 dan seterusnya. Ketika mempelajari matematika di tingkat SMP atau SMA, maka akan lebih mudah belajar untuk statistika di tingkat perguruan tinggi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, transfer lateral atau ke arah samping. Nah, ini dapat jadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajari untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi yang lain. Nah, misalkan seorang anak mempelajari teknologi X dari sekolahnya, kemudian dapat menjalankan mesin tersebut di tempat kerjanya. Samping itu juga mampu mengikuti pelatihan yang menggunakan teknologi mesin lain yang mengandung elemen dan kerumitan yang kurang lebih sama dengan mesin X tadi. Dan hasilnya transfer lateral ini dapat dikatakan sebagai gejala wajar yang memang sangat diharapkan baik oleh pihak pengajar maupun peserta didik. Faktor penyebab transfer belajar intelijensi sama seperti yang berpengaruh dalam sistem ingatan memori, kemampuan untuk menganalisa, melihat hubungan-hubungan logis, kemudian sikap, mengerti, memahami sesuatu serta hubungannya dengan yang lain. Materi pelajaran, biasanya mata pelajaran yang punya daerah berdata, misalnya matematika dengan statistika, ilmu jiwa sosial dengan sosiologi. Nah, ini akan lebih mudah terjadi transfer. Sistem penyampaian guru, ini juga peran penting senantiasa menunjukkan hubungan antara pelajaran yang sedang dipelajari dengan mata pelajaran lain atau dengan menunjuk ke kehidupan nyata yang dialami anak ini lebih penting ya. Biasanya lebih membantu terjadinya transfer. Nah, demikian materi terkait memori atau ingatan dan juga transfer dalam belajar, di mana kedua ini dipraktekkan atau diimplementasikan di pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang memang saya tulis dalam makalah, beberapa masalah-masalah yang sudah saya munculkan dalam makalah. Apakah transfer tadi yang termasuk dalam transfer negatif adalah sangat merugikan siswa? Bagaimana terjadinya transfer negatif? Apakah terjadi di setiap mata pelajaran? Bagaimana mengatasinya? Nah, itu sangat menarik untuk dibahas dan didiskusikan bersama. Kurang lebihnya dari saya cukup sekian apa yang telah saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.